Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita general reading ya. Kita baca tarot, energi general. Energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok buat kamu ya. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat aja, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa, kayak gitu ya. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, kali ini judul atau tema di video yang ini tentang apa yang dia cari tahu tentang kamu. Oke, judulnya apa yang dia cari tahu tentang kamu, kayak gitu. Oke. So kita bakalan clarify energinya secara umum ya, secara general. Kita lihat dulu orangnya. Oke. Ini ada kartu Seven of Cups. Ada Two of Swords, Three of Pentacles, Hierophant, Four of Cups, Eight of Wands. Hehe. Oke. Ini aku ambil satu lagi, Ten of Cups. Ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Tapi yang kuat itu Taurus ya, sama water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi kalau aku lihat orang yang cari tahu tentang kamu ini orang yang lagi defensif sama kamu, dalam artian lagi nggak mau bicara sama kamu, nggak mau ngerespon kamu ya. Beberapa ada yang memang udah nggak ketemu, udah jarang komunikasi gitu, karena dia punya prioritas ya selain kamu, makanya dia kayak jaga jarak gitu ke kamu. Beberapa ini ada yang memang dia prioritasnya sekarang soal kerjaan, soal finansial. Ada juga yang prioritasnya ke orang lain. Hehe. Kasihan amat loh. Jadi mungkin ada yang dealing sama orang, dia ini punya pilihan lain selain kamu, jadi dia prioritaskan yang lain sekarang gitu. Ada juga yang sekarang dia prioritasnya sama keluarga. Mungkin kamu dealing sama seseorang yang family figure ya, jadi dia figur berkeluarga atau memang penyayang sama keluarga. Ada juga ini beberapa yang kalian teman kerja gitu atau rekan kerja, bisa juga ini rekan belajar, jadi dapat banget soulnya gitu ya. Ada yang memang punya chemistry, punya ikatan batin yang kuat satu sama lain gitu. Aku ngeliat ini ada yang strong connection banget ya, dalam artian pertama 2 kali atau 3 kali ketemu itu kayak ngerasa nyambung banget, atau sekali 2 kali 3 kali komunikasi kayaknya udah ngerasa dia seperti bagian dari jiwa kamu. Nah dia pun kayak gitu aku lihat, soalnya kalian itu kalian berdua orang yang sebenarnya saling melengkapi kalau aku lihat ya. Ada yang ngerasa seperti cerminan gitu, seperti mirroring gitu. Jadi apa yang kamu suka, ada juga yang dia suka gitu. Misalnya kamu suka sesuatu, ternyata dia juga suka. Misal kamu tuh
maunya sesuatu, ternyata dia juga mau sesuatu kayak gitu. Jadi ada persamaan di antara kalian. Meskipun di sini ada yang punya perbedaan ya, bisa beda latar belakang keluarga gitu. Aku sih ngeliat ada yang beda religius gitu, beda pemahaman soal keyakinan, tradisi atau kebiasaan hidup. Dan aku ngeliat dia menganggap kamu seperti rumahnya ya, seperti keluarganya juga. Beberapa ini yang aku lihat ada yang temenan doang, rekanan doang, atau kakak adean gitu, tapi saling baper kalian. Mungkin kamu dealing sama adik-adik, tapi dia bikin kamu baper gitu. Kamu baper sama dia, dia juga baper sama kamu kak ya. Jadi nggak usah sosokan kakak adean, tapi jatuh cinta. Ada yang kayak gitu ya. Aku ngeliat seperti itu. Kalian ngerasa seperti saudara, seperti keluarga. Dia nganggap kamu tuh kayak rumahnya. Jadi ya, mungkin dia sering mengeluh banyak hal ke kamu. Kamu tuh tempat ngobrol yang asik sih menurut dia gitu. Beberapa kalian kan memang orangnya punya pemikiran yang luas, punya pemikiran yang dewasa, punya pemikiran yang bijak. Jadi setiap dia ada masalah, kayaknya dia lebih connect-nya ke kamu gitu, untuk mencari solusi gitu ya. Jadi ya aku sih ngerasa sebanyak apapun prioritas dia, atau ya memang dia banyak maunya dalam hidup ini, dia nggak puas sama satu hal aja, tetap aja sih dia ngerasa kamu tuh kayak seseorang yang bisa menerima dia banget, yang welcome banget sama dia. Ada juga yang ini tuh nggak disangka-sangka ya, dia tuh nggak nyangka kok ada sih orang sepositif kamu ya, terkhusus buat kalian ya, beberapa dari kalian yang ngerasa punya pengaruh positif untuk orang ini ya. Dia ingat kamu banget. Dia tuh bisa dibilang stuck juga sih sekarang ya, soalnya kan ada di antara kalian tuh yang udah punya orang lain. Jadi gini loh, kemarin-kemarin tuh biasa aja gitu, temenan atau rekanan kerja atau belajar bareng, kerja bareng gitu, biasa aja. Tapi ada shocking moment nih, aku nggak tahu, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba pergi, atau ada seseorang yang nggak mau berkomunikasi, terus dianya stuck. Dia ngerasa aku tuh udah jatuh cinta sama kamu, tapi kamu kok udah nggak ada gitu. Ini bisa vice versa, bisa dia bisa kamu kayak gitu. Jadi udah nggak ada baru terasa gitu sakitnya. Jadi dia tuh stagnan sekarang. Kadang jealous sih, kayak cemburu gitu, kok kamu bisa ya bahagia kalau nggak ada aku. Jadi yang selama ini kita lalui itu kayaknya hanya mimpi belaka gitu. Tapi aku ngerasa semuanya nyata banget ya. Gue sebenarnya suka sama lo, gue cinta, tapi ya gue diem nih. Ada yang diem, aku ngeliatnya gitu, soalnya dia ngerasa situasi nggak worth it, situasinya kayak nggak layak. Bisa tentang dianya belum siap lahir batin, atau ada seseorang yang sudah berkomitmen. Jadi dia cuma bisa memendam rasa, dia cuma bisa kayak menunggu waktu yang tepat, karena dia tuh seburuk-buruknya dia tahu norma-norma yang berlaku, dia tahu hal-hal yang wajar dilakukan sama hal-hal yang tidak wajar gitu. Jadi ya dia bisa kendalikan diri, menetralkan situasi, terutama menetralkan perasaannya supaya nggak terlalu menggebu-gebu ke kamu, karena dia juga nggak mau mengganggu kebahagiaan kamu sekarang gitu. Oke, kita lihat apa yang dia cari tahu ya. The Devil. Nah, baru diomongin ya.
Oke, ada kartu Seven of Wands, Four of Wands, Four of Cups, Page of Swords, Six of Wands, Six of Cups. Oke, fix. Ini orang udah lama kamu kenal ya. Beberapa ini past life. Ada yang masa lalu juga ya. Beberapa. Dia rajin banget stalking kamu. Sering banget lihat-lihat media sosial kamu, cari tahu kamu di media sosial. Ada juga yang cari tahu sama orang yang kalian kenal ya. Cuma ini orang diam-diam otaknya jalan loh. Pinter banget nih cara mencari tahu tentang kamu. Karena ada hasrat yang kayak nggak tersampaikan gitu. Soalnya aku ngelihat ya, mungkin ada beberapa yang belum bilang cinta atau kayak belum menyampaikan unek-unek hati satu sama lain gitu. Jadi kita tuh sebenarnya belum jujur, kita belum mengutarakan, kita belum ngomong apa adanya. Ada juga yang kayak ngerasa kemarin-kemarin itu kita belum jadi diri sendiri, kemarin-kemarin itu kita belum jadi apa adanya, tapi sekarang ya ternyata kita mendam itu semua, kayak makin sakit gitu. Dia ngerasa gitu. Jadi kayak yang udah dipendam itu, yang udah ditahan itu selama ini, kan semakin hari semakin meluap nantinya dan jadi bom gitu ya. Jadi bom yang memang meledak, dan itu tuh menggebu-gebu banget hasratnya. Jadi seperti orang yang mau bicara tapi terhalang oleh sesuatu. Seperti orang yang ingin banget mendekat, tapi kayak terhalang juga oleh sesuatu atau apapun lah gitu. Jadi lagi meledak-meledak banget perasaan dia sama kamu. Udah berusaha nahan rasa itu, bahkan dia berusaha mengabaikan rasa itu dengan kumpul sama teman-temannya atau sama orang lain ya. Tetap aja kan menahan rasa itu sakit banget. Apalagi kan di sini ada yang cintanya sudah terlambat, di saat sudah nggak bersama baru merasa kamu adalah satu-satunya gitu. You are the one and only. Kamu tuh satu-satunya dan ya hanya kamu gitu. So dia nggak bisa ketinggalan info tentang kamu. Dia sering banget cari tahu kamu di media sosial. Jadi kalau kamu pasif juga di medsos, tetap aja dia pantau kamu ya. Mau berapa hari, mau berapa minggu, mau berapa bulan kamu pasif di medsos, tetap aja dia tuh stalking kamu. Karena ya kamu ganti foto profil aja dia udah seneng. Oh berarti kamu masih hidup. Gitu ya. Atau ada lingkaran merah, lingkaran story di profile kamu, itu aja muncul dia udah seneng ya. Dia ngerasa kayak ya berarti lo tuh masih bernyawa. Duh, akhirnya gue juga bisa ngerasain kalau nyawa lo itu masih ada. Ya sebenarnya absurd banget ya, cuma ya begitulah situasinya. Apalagi kalau kamu tuh posting sesuatu tentang kalian, nah itu bikin dia bapernya luar biasa ya. Entah untuk siapapun yang kamu posting, kadang dia suka ngerasa GR. Misal kamu posting about love life gitu, tentang percintaan atau tentang apapun, kadang dia merasa itu postingan kamu buat dia tuh ya memang bisa GR ya. GR itu kan gede rasa. Jadi kadang dia baca nih foto atau dia lihat video atau dia lihat caption, lihat keterangan foto, keterangan postingan kamu, dia pahami kata demi kata yang kamu tulis itu kayaknya tentang kisah kita deh,
Apa ini buat gue? Apa lo tuh memang punya perasaan sedalam itu sama gue? Berarti sama dong kita sama-sama menyayangi, sama-sama merindukan. Nah, baper situasinya ya. Apalagi dia ini sering stalking kamu sebelum tidur, jadi kan bisa ke bawah mimpi gitu. Karena ini orang yang imajinatif nih, ini orang yang halu ya. Kadang dia suka halu, jadi nggak hanya kamu yang suka halu, kadang dia juga seperti itu. Terutama yang twin flame di sini ya, aku lihat ada beberapa twin flame. Kamu cerminan dia, jadi nggak hanya kamu sebenarnya yang penuh dengan halusinasi, dia juga. Meskipun kalian nggak bersama kan kamu ngerasa kalau dia tuh kayak muncul aja di hadapan kamu, bahkan udah di blok atau udah ngapus akun juga kamu ngerasa ada chat dari dia gitu. Tapi ya pada kenyataannya memang nggak ada. Cuma hidup ini kan bisa kita rasakan juga dengan energi ya. Jadi kalau ada seseorang yang energinya kamu rasakan, apalagi itu dalam tempo yang lama, itu bisa memang karena ada energi dia di sana yang ingin berkoneksi sama kamu. Misalnya kayak kamu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, hanya dia yang kamu pikirkan. Ya, itu sebagai tanda juga kalau dia di sana overthinking ke kamu. Dia mikirin kamu. Apalagi di saat kita tuh benar-benar lagi gak ngelakuin apa-apa, bisa kayak lagi jam-jam mau istirahat, udah selesai kerja, udah selesai belajar atau apa. Sebelum tidur kalau kita hanya mikirin dia, itu bisa dua pertanda kan. Pertama ya orang ini spesial buat kamu. Yang kedua ya memang dia connect batin ke kamu gitu. And then ya kadang sulit sih diungkapkan dengan kata-kata ya kalau orang yang punya koneksi twin flame gitu. Cuma kalau yang udah mengalami pasti ngerti lah rasanya gimana gitu. Kadang aku juga mendeskripsikannya itu harus detail banget sebenarnya. Makanya aku bikin konten tentang twin flame itu harus tahap demi tahap, karena nggak bisa sekali ulas aja, harus berkali-kali, ada lanjutannya kayak gitu. Apalagi kalau koneksi gini kan memang nggak bisa cuma bacot A, B, C sampai Z, nggak segampang itu Marimar ya. Karena ini lebih kayak rasa ya, energi gitu. Kalian yang udah punya koneksi gini baru ngerti lah gimana rasanya. Kadang sulit diungkapkan pakai kata-kata, jadi harus step by step gitu, karena membuat rasa itu menjadi kata-kata itu harus benar-benar tahap demi tahap gitu. So aku ngeliat orang ini kangen. Dia rindu banget sama kamu. Banyak hal yang kalian lewati, terutama yang punya banyak quality time dengan dia ya. Misalnya kamu sering banget sama dia, apalagi sering banget punya momen berkualitas, kayak gue banyak belajar sama nih orang, gue banyak sharing hal positif sama nih orang, pasti itu berkesan banget kan. Nah, dia rindu banget, kangen banget seperti itu. Apalagi kan sebenarnya ya, kalau kalian itu benar-benar satu vibrasi, itu tujuan hidup kalian nggak jauh beda. Jadi mau sebesar apapun perbedaan ya, kalau visi misi kalian, pola pikir kalian sama, itu kan jadi bikin kangen kalau nggak bareng gitu. Karena dia tuh kadang butuh teman cerita, kadang butuh teman sharing, dan sekitarnya itu, orang-orang di sekitarnya itu sebenarnya banyak yang nggak nyambung sama dia, nggak satu frekuensi. Jadi ya ketika dia mengalami hal itu, dia kan kayak kecarian kamu gitu. Cuma nggak mudah lah bagi dia untuk menghubungi kamu, apalagi kalau kamu dealing sama orang yang ego, yang gengsi gitu kan. Yang gak enaknya juga kalau ada orang lain tuh gimana ya, Ferguson. Jadi ya cuma bisa nge-stalking, cuma bisa lihat-lihat media sosial kamu. Dia tuh paling sering sih ngeliat foto kamu yang sendiri ya.
Soalnya beberapa kalian kan ada yang udah punya orang lain nih atau orang baru. Nah, dia ya jijai gitu sih kalau ngelihat foto kamu sama orang lain gitu. Kan dia jealous, dia cemburu. Jadi kalau dia nge-stalking kamu ya dia lihat foto kamu yang sendiri aja. Lebih apa ya? Lebih excited ngelihat foto kamu yang sendiri, lebih seneng aja lihat foto kamu tanpa ada orang lain gitu. Jadi foto kamu sama orang lain itu ya di skip aja, di skip gitu, di scroll, nggak mau ngelihat foto kamu sama siapapun itu. And then aku lihat ini berapa kali ini muncul energi stuck terus ya. Ini orang stagnan terus sama kamu, kayak udah mentok banget gitu ke kamu, mentok banget. Soalnya dia tuh bergerak sesuai dengan apa yang kamu explore. Misal kayak kalau kamu update nih sering sama orang lain, ya dia kan cemburu tuh, jadi dia kayak ragu mau hampiri kamu lagi gitu. Atau kalau kamu sering posting kehidupan kamu yang sekarang lebih wah gitu ya, lebih baik dari dia, lebih berkualitas dari dia, ya kadang dia merasa minder. Jadi kalau bergerak ke kamu pun dia mikir lagi lah, dia ngerasa aduh gimana ya, lo tuh sekarang susah banget ditaklukin gitu. Jadi stuck lagi dianya. Memang ini ribet banget sih. Kemudian kadang dia lihat postingan kamu nih, postingan kamu tuh ada aja sebenarnya yang bikin dia baper. Entah kamu posting lagu atau kata-kata yang menyentuh, bisa juga ya kamu posting foto kamu sendiri aja dia baper sebenarnya ngelihatnya gitu. Jadi saat-saat baper gitu terbangun sih apanya yang bangun ya? Ininya, keinginannya. Terbangun keinginannya untuk bergerak ke kamu, memperbaiki semuanya gitu. Tapi di saat dia udah mikirnya sampai kayak gitu, dia malah menoleh ke belakang lagi. Dia ingat-ingat lagi, kita punya konflik ini itu. Aduh males banget gue datang lagi sama lo. Nah dia ngerasa gitu, males banget gue ngubungin lo lagi. Dia takut nanti ada drama lagi. Ya meskipun dia sayang, tapi dia pakai logikanya juga. Dia ngerasa ya gue takut juga, gue khawatir nanti kita berkonflik lagi, apa lebih baik kita temenan aja atau gimana ya. Ya gue mikir aja lah dulu kayak gitu, jadi mikir lagi. Ya bertele-tele sih dianya. Dan kalau kalian ngerasa ya akun gue kayaknya di private deh, akun gue kayaknya di privacy, gimana dia mau ngelihatnya ya. Aku ngelihat ya ada di antara kalian dealing sama orangnya nekat kak ya, nekat banget. Jadi kamu mencoba memprivasikan akun media sosial kamu, tetap aja dia bisa terobos ya. Entah dia ini punya akun palsu yang gak mencurigakan, kayak bikin akun-akun online shop gitu, atau dia bikin akun yang ya dia beli follower supaya kamu gak curiga gitu karena followernya banyak. Atau ada sih beberapa cara-cara gitu sih orang bisa stalking akun-akun yang di privacy. Ada sih, kalau misalnya kamu pelajari di Google tuh ada beberapa aplikasi yang menyediakan kayak gitu. Aku pernah baca tapi aku belum pernah coba sih gitu. Jadi se-privasinya akun kamu tuh kayak bisa dilihat gitu sama dia. Ya yang gak enaknya kalau dia datengin orang pintar kan. Jadi ya dia bisa tahu gitu kehidupan kamu. Cuma dia lebih kayak apa ya, ini yang terbaca ini ya, yang terbaca di sini, rasa cinta dia dan rasa bencinya ke kamu tuh bercampur aduk. Karena dia sebenarnya ada benci ke kamu, ada rasa kesal soalnya kamu sekarang kayak nggak peduli lagi sama dia
kamu udah punya kehidupan lain atau sama orang lain gitu kan. Jadi ada rasa kesel, jealous, iri, dengki gitu ke kamu. Ya, kalau dia nanya-nanya orang pintar gitu, mungkin cuma mau mastiin aja kamu beneran bahagia atau enggak gitu. Jadi kalau kamu ternyata nggak bahagia atau hidup kamu masih di bawah dia, ya dia ketawain kamu. Itu kalau orangnya toksik ya. Ini soalnya ada yang toksik banget nih orangnya. Ya nggak semua. Ingat loh, ini general, energi banyak orang. Ini campur-campur nih energinya ya. Jadi jangan julid, oke? Jangan ngomong aneh-aneh. Jadi kayak gini loh, jika kalian dealing sama orang yang toksik, beberapa dari kalian kalau dealing sama orang yang egonya tinggi, nekatan orangnya, toksik banget, dari dulu tuh nggak pernah mau kalah, ya itu yang ada kemungkinan mau nanya-nanya ke orang supranatural, mau lihat kehidupan kamu tuh bahagia atau enggak. Jadi kalau kamu nggak bahagia, ya dia ketawain kamu lah gitu. Kalau kamu nggak bahagia, ya ini orang kan toksik, orangnya senang tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi kalau dia orangnya sudah berubah menjadi lebih baik, atau memang sebenarnya dia punya hati nurani, apalagi kalau lebih besar ya perasaan cintanya daripada rasa bencinya, ya itu kan tandanya dia lebih mementingkan kebahagiaan kamu. Jadi kalau lebih besar rasa sayangnya ke kamu daripada rasa benci, itu kalau dia ngeliat kamu gak bahagia, dia sedih. Kok kamu gak bahagia sih? Sini dong biar aku bahagiain. Ada juga yang ngerasa kayak gitu ya. Jadi apa ya, sedih dan lucu aja sih sebenarnya. Banyak orang aneh di dunia ini ya. Di dunia tipu-tipu ini banyak yang aneh memang. Tapi kalau kamu lebih bahagia kehidupannya sekarang, misalnya ini orang toksik ya, dia iri lah. Kalau kamu sekarang lebih sukses, lebih bahagia, lebih jadi diri sendiri, ya dia nggak terima, dia iri, cemburu, jealous gitu. Malah jadi kayak pengen nyaingin kamu gitu. Tapi kalau kamu misalnya dealing sama orang yang lebih besar rasa cintanya daripada rasa bencinya ke kamu, di saat dia tahu kamu lebih bahagia daripada dia, ya dia mengucap syukur. Dia ngerasa ya syukurlah ternyata ada yang bisa bahagiain kamu. Kalau kamu bertahan sama aku, belum tentu kamu bisa bahagia. Aku mah apa gitu ya. Aku sekarang cuma remahan rengginang gitu. Aku sekarang cuma pecahan kaca ya. Aku cuma pecahan botol. Ada yang rasa gitu atau gimana? Ya kalau dia lebih besar rasa sayangnya daripada rasa bencinya, dia akan mengucap syukur jika kamu sekarang lebih bahagia. Tuh yang punya hati nurani. Oke, kita lihat lagi. Belum. Aku shuffle. Oh iya, tadi kan ini tuh yang terbaca di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Nine of Pentacles, Page of Swords, the Devil, Death, Hierophant, Six of Swords, Nine of Cups. Wah, bottom of the deck, Six of Cups. With you. Oke, ada yang koneksi twin flame, ada koneksi karma juga ya. Jadi kalau aku lihat memang ada ya banyak yang dealing sama orang toksik ya. Memang masih toksik sekarang, sampai sekarang masih lebih banyak gitu tingkah buruknya daripada tingkah baiknya ke kamu. Dia tuh sering banget cari tahu tentang kamu.
terutama dalam hal materi, dalam hal finansial ya, atau dalam hal-hal duniawi lah. Misal kayak gue kepoin lo di medsos, atau gue cari tahu lo sama orang lain, katanya lo masih kayak gini ya, katanya lo dapet pengganti gue yang biasa-biasa aja ya, hahaha. Nah, toxic banget tuh orang. Dia ngerasa kayak gak ada yang bisa lebih baik dari gue, gak ada yang lebih bagus atau lebih kaya dari gue, atau dia ngerasa kayak gak ada yang bisa ngimbangin gue. Lo tuh gak bisa dapet orang yang bisa memuaskan hidup lo selain gue. Nah, dia ngerasa gitu. Intinya sih ya, kalau dia tahu kamu tuh dapet orang yang biasa-biasa aja, atau kehidupan kamu biasa-biasa aja, ya dia menertawakan kamu. Itu yang toxic itu loh orangnya ya. Jadi kalau kamu ngerasa nih orang gak pernah ada niat memperbaiki keadaan, gak pernah menyelesaikan masalah, gak pernah minta maaf kalau dia bersalah, ya memang masih toxic orangnya. Lingkungannya pun masih begitu-begitu aja. Oke lah kalau dia bisa dapet yang lebih dari kamu, tapi kan belum tentu lebih baik dari kamu. Baik itu bukan tentang materi, tapi tentang attitude, tata krama, ya, etika. Jadi kalau orang yang gak ada etika, ya siapa yang dia dapatkan. Bisa aja yang gak ada etika doang gitu kan, yang gak ada etika juga gitu. Jadi apa ya, kalau kamu dapatkan sesuatu yang lebih, atau dapat seseorang yang lebih dari dia, ya dia iri, dia akan terus mengimbangi kamu. Tapi kalau kamu dapat yang menurut dia biasa aja, ya dia menertawakan kamu, tapi apa ya, kamu biasa aja sebenarnya gitu. Kayak ya ini yang gue dapet, gue bersyukur, tapi gue lebih bahagia kalau nggak sama lo. Padahal kamu biasa aja. Kalau dia mau menghina, mau mencaci maki juga kan, ya kamu mah biasa aja kalau aku lihat sih. Ini toxic banget, the defaultnya 2 kali. Jadi banyak dari kalian dealing sama orang yang sampai sekarang masih keracunan gitu ya. Keracunan lingkungan, keracunan pergaulan atau apa, atau keracunan sama dirinya sendiri, sikap negatifnya itu loh. Sampai sekarang dia sulit berubah. Jadi kalau kamu tuh sekarang tanpa dia bisa lebih bahagia, meskipun kamu masih biasa-biasa aja, ya kamu selalu aja, tapi dia kayak sewot gitu ke kamu. Dia sewot banget, dia ngerasa kayak apa ya, kalaupun kamu merasa nih orang akan menerima karma, ya dia nggak percaya begituan. Mungkin bisa aja kan kamu bilangnya kayak, lihat aja ntar orang jahat bakalan nerima karmanya. Nah, tapi ternyata kan karma itu nggak langsung datang dalam hidupnya. Ada yang memang orang ini tuh harus nunggu waktu tertentu baru sadar karma itu sudah menunggu dia gitu kan. Sedangkan kamu nggak mudah menjalani hidup ini. Bisa ada yang kayak ngerasa, kok aku tuh susah banget ya berkembang, kok dia gampang banget ngedapetin apa yang dia mau, kayak gitu ya. Kembali lagi sih, kayak pernah aku bilang, kamu kan juga harus mengerti orang yang berkualitas seperti kamu itu ya ujiannya nggak mudah gitu. Sedangkan dia mudah dapat apa yang dia mau kan karena ya memang semudah itulah dia. Segampang itu memang dia orangnya gitu. Dan mungkin dia bisa menertawakan kamu, menertawakan tentang kayak, lo bilang gue bakalan kena karma begini begitu, sedangkan hidup lo tuh udah gimana gitu. Hidup lo masih biasa-biasa aja kali, gue bisa dapet yang lebih dari lo. Nah, dia ngerasa kadang gitu. Nah, dia merasa kayak karma itu seperti gak ada, padahal ya memang belum datang di hidupnya. Dan ya dia terlalu sombong mungkin ya. Dia sombong. Ada juga yang kalian memang dealing sama orang yang angkuh ya. Jadi kalau orang yang angkuh itu sampai kapanpun gak mau mengaku salah.
dia akan terus merasa bahwa dunia memihak pada dia, tapi akhirat kan belum tentu memihak sama dia. Gitu. Jadi ya sudahlah, kadang ngebahas orang toksik juga jadi gibah ya. Gitu. Jadi kalau memang orang ini sulit sadar, sulit menyadari kalau karma itu ada, ya udah biarin aja. Dia mau nertawain hidup kamu juga biarin aja. Mungkin dia bisa aja merasa kayak kamu tuh terlalu idealis, kamu tuh terlalu ngerasa paling benar atau gimana. Mungkin kan karena kamu percaya ya kalau keadilan itu ada, karma itu ada. Tapi ya untuk kamu yang banyak cobaan kan nggak mudah lah kamu untuk membalikkan semuanya. Ketika kamu pernah di bawah, pasti untuk mencapai ke atas kan itu nggak mudah. Nah, di saat kamu menjalani proses demi proses itu kan bisa aja dia kayak jadi sepele sama kamu. Dia merasa ya, toh juga hidup lo tuh lambat, toh juga hidup lo tuh nggak cepet berkembang. Lo bilang gue yang buruk, gue yang bakalan nerima karma buruk, tapi kenyataannya kenapa hidup lo masih gitu-gitu aja. Gue bisa dapet yang lebih baik, hidup gue sekarang lebih bagus daripada lo. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi kayak aku ngelihat ada seseorang di sini, ya kamu melepas seseorang yang toksik, tapi hidup kamu tuh sebenarnya nggak mudah untuk ke titik puncak, ngerti nggak sih? Jadi kalau kita melepas orang toksik kan ada yang memang harus melewati proses lagi untuk sampai berhasil mendapat kebaikan, mendapat masa depan yang baik gitu. Sedangkan orang ini terlepas dari kamu, dia hidupnya bisa aja makin enak, dapat juga pengganti kamu. Tapi kan ya kita nggak usah lah terlalu fokus ngebanding-bandingin diri, apalagi sama orang toksik ya. So fokus aja sama diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa dia sebenarnya yang kejam, dia yang sebenarnya egois banget, tapi kenapa dia malah semakin berjaya, ya itu karena apa ya, aku sih ngeliatnya dia tuh cuma karena kualitasnya kayak gitu, makanya dia mudah mendapatkan apa yang dia mau. Tapi sampai kapan lah seperti itu, hidup tanpa proses, hidup tanpa dilatih, tanpa ditempa gitu. Jadi ya orang yang seperti ini kalau dikasih masalah yang lebih berat lagi, nanti nggak ada ini mental berjuang. Sedangkan kamu dilatih lagi, ditempa lagi, terus melepas orang toksik ini nggak mudah mendapatkan apa yang kamu mau, ya itu tandanya kamu harus diproses lagi, ditempa lagi. Ngerti nggak? Karena kalau yang punya kualitas bagus itu harus melewati hal seperti itu memang ya. Gitu. So ya, aku ngerasa lebih baik kamu fokus pada diri kamu. Fokuslah kepada apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan di hidup kamu, ya. Jadi kamu tuh nggak perlu ikutan seperti dia, ikutan jadi stalkingin dia, kepoin dia di medsos, atau cari tahu tentang dia di media sosialnya, lihat-lihat siapa pasangannya, temennya, atau yang deket sama dia. Itu sebenarnya kamu nggak perlu lagi cari tahu tentang dia. Itu juga itu bikin kamu sakit hati kan. Jadi kamu tuh nggak fokus sama rencana hidup kamu gitu. Jadi ya aku sih ngelihat yang terbaca di sini memang kalian dealing sama orang yang sulit banget berubah, karena mungkin beberapa waktu ini bahkan ke depannya dia akan terus menerus mendapat kemudahan gitu. Tapi kita lihat aja nanti sampai kapan sih orang kayak gini bertahan dalam situasi yang gampang begitu aja. Karena kalau kita ya terus menerus dikasih cobaan, bukan berarti kita itu buruk, tapi memang ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan persiapkan buat hidup kita gitu. Sedangkan kalau kita terus menerus gampang mendapat sesuatu, ya mental kita segitu-segitu aja
Jadi kita tuh kayak nanti dikasih ujian yang gede tuh kayak nggak mampu, karena kita selama ini gampang mendapatkannya. Dia mendapatkan sesuatu tuh gampang. Jadi kalau ada masalah besar nanti chaos ya, kaku. Mental berjuang itu kayak kurang banget. Tapi kalau kamu yang terus menerus dilatih, terus menerus dapat ujian, ya itu perkembangan mental kamu luar biasa. Dan itu kan terkait dengan sisi spiritual kamu juga. Kalau kamu semakin spiritual itu kan tandanya ya, apapun badai, apapun cobaan, badai apapun itu pasti bisa kamu lalui, karena kamu sudah dilatih, sudah ditempa melalui cobaan-cobaan dalam hidup ini. Jadi jangan ngelihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Kalau hasil itu kan bonus aja sih menurut aku. So kalau suatu saat kamu sudah melihat, oh ternyata hasilnya luar biasa, aku bisa dapatkan sesuatu yang lebih baik atau bahkan yang terbaik, ini memang karena aku udah layak gitu. Aku udah layak, aku udah dilatih selama ini oleh orang-orang toksik kayak gini gitu. Dan apa ya, lebih kayak melihat dan menikmati proses itu penting banget ya. Jadi nggak usah dipatok pakai hasil, karena nanti suatu saat kalau kamu sudah dapat hasil yang kamu nggak nyangka itu benar-benar terbaik ya, kamu lebih kayak sangat bersyukur telah diproses oleh perjalanan spiritual kayak gini. Karena ini proses perjalanan spiritual juga, supaya kamu tuh tahu jati diri kamu tahu tujuan hidup kamu, dan kamu nggak gampang tergoyahkan oleh hal-hal toksik di dunia ini gitu. Jadi perkembangan mental itu luar biasa banget ya. Sebesar apapun nanti masalah-masalah hidup, kamu bisa menanggulanginya karena kamu sudah melewati semuanya gitu. Oke, jadi ini ya readingan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.